Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali kita bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah yang baik, kami datang kepada Tuhan pada hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa untuk boleh menguatkan akan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, tema kita hari ini ialah Tuhan menyertai di sepanjang hidup kita. Saudara, Daud pernah mengalami kehidupan yang begitu kelam, di mana ia berada dalam himpitan masalah, pergumulan yang tidak mudah. Bahkan baginya tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya, sehingga melukiskan seperti berada dalam lembah kekelaman. Saudara, kadang kehidupan kita pun berada dalam situasi dan kondisi yang gelap, dan kadang kita takut ketika membayangkan hari-hari yang akan kita hadapi. Kita membayangkan betapa menyeramkannya kalau uang tabungan kita menipis, bahkan habis. Kita membayangkan betapa mengerikannya kehilangan salah satu anggota keluarga kita. Kita membayangkan dengan was-was bagaimana kalau kita dipecat di pekerjaan kita. Kita membayangkan dengan gelisah masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Atau membayangkan bagaimana kalau kita mengalami sakit yang berat dalam kehidupan ini. Saudara, tentunya hal itu adalah suatu hal yang sangat menyeramkan dan kita berada dalam lembah kekelaman. Tetapi saudara, mari kita belajar seperti Daud, di mana Daud ketika ia berada dalam lembah kekelaman, ia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud dalam kehidupannya menyadari bahwa ada peran dan kehadiran Allah yang begitu nyata. Ia meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya, sekalipun mungkin orang lain meninggalkannya. Daud memiliki suatu keyakinan bahwa sekalipun berada dalam lembah kekelaman, artinya berada dalam tekanan hidup yang berat, ia tidak takut. Ia tidak gentar, karena ia tahu ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya, yang menghibur dirinya, dan menjadi sumber pertolongannya, yang dapat ia andalkan di dalam kehidupannya. Karena itu saudara, dalam seluruh aspek kehidupan kita, inilah yang harus kita sadari, bahwa Tuhan adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita harus selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita harus sadar betul bahwa tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu melewati setiap pergumulan yang ada. Saudara, hal inilah yang harus kita sadari, bahwa kita mampu melewati berbagai hal di dalam kehidupan kita, bahkan dalam situasi yang kelam sekalipun, hanya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita di sepanjang hidup kita, sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Saudara, kita anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa kita manusia yang lemah, sementara Tuhan adalah Allah yang perkasa dan sempurna. Karena itu mari kita memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kita dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena itu,
percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi apapun yang kita alami saat ini, tetaplah berdoa kepada Sang Gembala yang baik. Percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itulah kekuatan kita. Itulah penghiburan kita. Tetap kerjakan bagian kita dengan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan jalan keluar daripada Tuhan. Karena itu saudara, tetaplah percaya dan libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dan biarlah Tuhan yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini, sakit, penyakit, pergumulan, masalah ekonomi, berdoalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan yakinilah Tuhan hadir, Tuhan menyertai di sepanjang kehidupan kita. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anakmu. Kau Allah yang menepati janjimu kepada setiap kami. Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami manusia yang lemah. Kami sungguh butuh pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, tolonglah. Tuhan Yesus, pimpin sepanjang hari ini kehidupan kami. Tuhan topang dan Tuhan boleh memberkatinya. Kami yang sedang sakit ya Tuhan, ada kanker paru-paru Tuhan, kami harus bergumul dengan sakit ini Tuhan, di mana di dalam paru-paru kami Tuhan ada air ya Tuhan, sehingga kaki kami bengkak. Tuhan, tolonglah kami melewati beban yang begitu berat ini. Ketika kami berada dalam lembah kekelaman, Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, dan topanglah kami. Tuhan, kami berdoa, memohonkan kasih-Mu. Kami sedang sakit ya Tuhan, akan kanker darah. Oh Tuhan, kami juga berjuang Tuhan dengan sakit ini. Tuhan juga tolong kami, topanglah kami. Bahkan nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami pemulihan, berikan kami kesembuhan daripada Engkau. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, tolong kami bergumul Tuhan dengan masalah hutang piutang kami. Kiranya Engkau Tuhan yang campur tangan Tuhan, yang boleh memberkati kehidupan kami Tuhan, mencukupkan kebutuhan yang ada. Kami bergumul menjual rumah kami, menjual tanah kami, menjual apartemen kami untuk membayar hutang, untuk membayar keperluan hidup yang ada. Tuhan, buka jalan, Tuhan perlancar semuanya, sehingga apa yang kami butuhkan boleh terkecukupi. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kami berdoa Tuhan, bagi kami Tuhan yang sedang mengalami masalah keluarga, hubungan yang retak dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, atau dengan mertua. Tuhan, tolonglah setiap kami, berikan pemulihan, berikan keharmonisan, berikan hati yang mengampuni, dan berikan rekonsiliasi di dalam keluarga kami, sehingga kerukunan dan kedamaianlah Tuhan yang hadir. Tuhan, tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami Tuhan yang berjuang dengan gagal ginjal kami. Kami yang harus cuci darah ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami, biar Engkau yang berbelas kasihan, yang boleh juga memulihkan keadaan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, memberikan kami kesabaran dan kekuatan. Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berseru hanya kepada Engkau, Allah yang berkuasa, yang kami andalkan di dalam kehidupan ini. Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.